Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu mengasihi dan melimpahkan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam segala hal, Tuhan turut bekerja, membawa kebaikan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Bapa, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Zakaria pasal 11-12. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Zakaria 12 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Saudara dikasih Tuhan, sebuah handphone kita nilai seringkali dari dua hal. Pertama, casingnya, dan kedua, dari isi atau program di dalamnya. Casing bisa kita ibaratkan seperti tubuh jasmani, dan program di dalamnya dapat kita ibaratkan seperti tubuh rohani. Sebuah handphone, sebagus dan seindah apapun casingnya, bila tidak ada program di dalamnya, akan menjadi sebuah handphone yang mati dan tidak berguna. Demikianlah halnya dengan tubuh jasmani kita. Tanpa roh yang hidup, akan menjadi mati dan sia-sia. Kita manusia diciptakan Tuhan dengan tubuh jasmani dan tubuh rohani. Dalam Zakaria pasal 12 ayat 1 ini, kita membaca firman Tuhan, bahwa Tuhan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita bukan saja terdiri dari tubuh jasmani, tapi kita memiliki tubuh roh yang perlu kita perhatikan. Terlalu sering kita hanya memperhatikan tubuh jasmani. Kita makan dengan teratur, merawat tubuh, bahkan ada yang melakukan operasi plastik untuk mempercantik atau memperindah tubuh lahiriahnya supaya kelihatan bagus dan menarik. Kita minum vitamin untuk memperkuat imunitas, terlebih ketika di saat pandemi. Kita menjaga benar-benar tubuh kita, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, berolahraga, dan berbagai hal yang berguna untuk tubuh jasmani. Ketika sakit, kita segera mencari dokter dan berusaha melakukan pengobatan yang terbaik. Tapi berkebalikan dengan perhatian kita pada tubuh jasmani, perhatian dan fokus kita pada tubuh rohani seringkali sangat kurang. Kita tidak merawat dan tidak memberikan makanan yang dibutuhkan oleh roh kita. Yang sementara kita beri makan dan kita perhatikan, tapi yang kekal kita biarkan dan abaikan begitu saja. Tubuh jasmani kita nampak kuat dan bugar, tapi tubuh roh kita begitu lemah dan tidak bertumbuh. Dalam Matius 4 ayat yang keempat tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita perlu menyadari satu kebenaran ini, bahwa hidup kita ini bukan hanya soal jasmani, tapi juga rohani, dan tubuh rohani kita ini memerlukan makanannya, yaitu firman Tuhan. Firman-Nya yang memberikan kekuatan dan pertumbuhan kepada roh kita. Oleh firman-Nya, roh kita makin bertumbuh dan makin bertambah-tambah seiring dengan proses waktu kehidupan kita di bumi ini. Tubuh jasmani kita ini suatu saat akan mati dan kembali menjadi debu tanah. Tapi tubuh roh kita akan kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita. Itu sebabnya saudara, kita sangat perlu memperhatikan rohani kita. Saudara dikasih Tuhan,
Pesan firman Tuhan buat kita semua adalah, mari perhatikan roh kita. Jangan biarkan tubuh rohani kita merana dan terabaikan. Berikanlah makanan yang roh kita perlukan, yaitu firman Tuhan. Latihlah diri kita beribadah. Berdoalah dengan tekun setiap hari. Lakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Dan kerjakanlah panggilan Tuhan dalam hidup kita, sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan. Mari saudara, perkuat roh kita di dalam Tuhan. Jangan hanya memperhatikan yang kelihatan, tapi perhatikanlah yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan hanyalah sementara, tapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Tanpa firman Tuhan, roh kita mati. Karena itu saudara, mendekatlah pada firman-Nya. Terima firman-Nya, agar roh kita hidup dan bertumbuh. Tuhan Yesus adalah Sang Firman. Dialah sumber kehidupan dan keselamatan bagi kita. Mari kita berdoa saudara. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diingatkan untuk memperhatikan tubuh roh kami. Terlalu sering kami hanya memperhatikan tubuh jasmani kami, dan kami melupakan bahkan mengabaikan tubuh roh kami. Ampuni kami Tuhan akan kelalaian kami, dan baharui kami senantiasa dengan roh-Mu. Kami mau hidup memperhatikan roh yang Tuhan berikan dan mengisinya dengan firman Tuhan. Kami mau taat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau dengar-dengaran, setia dan senantiasa mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali ya Tuhan besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru dari Tuhan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan pada saat ini, dan kemenangan Tuhan berikan kepada setiap mereka. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan persoalan, agar Tuhan memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik yang dari Tuhan. Kami percaya tuntunan Tuhan akan membawa kami semua masuk dalam rencana Tuhan yang baik, yang indah dan sempurna. Kuatkan kami terus ya Tuhan, untuk setia dan mengasihi Engkau. Kami percaya kami alami berkat Tuhan, kami alami sukacita dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Ampunilah kami ya Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.